Mbak Tasya, ini kita berandai-andai begitu ya. Ini kan IHSG berhasil melewati level psikologis 7.100 lagi begitu ya. Ini kalau kita bicara soal daya tahan begitu ya, daya tahan IHSG untuk berada di level 7.100 atau bahkan nanti bisa rebound lagi begitu ya. Ini seperti apa daya tahannya? Oke, daya tahan IHSG ya. Mungkin ini sudah menembus 7.100. Saya cukup optimis untuk resistan kita menembus 7.200 masih memungkinkan ya di semester 2 ini. Bahkan kalau kita melihat berbagai analis, mereka masih banyak yang optimis bisa sampai ke 7.700 bahkan 7.800, yang artinya IHSG di tahun ini masih bisa menembus level all time high baru begitu. Nah, tetapi apakah masih ada resiko turun? Menurut saya masih ada ya. Tetapi level support 7.000 menjadi support yang kuat kembali begitu ya. Jika tertembus, ini mungkin saya lihat sebagai peluang malah. Karena biasanya di akhir tahun itu kan ada window dressing. Dan kalau kita melihat peluang penurunan di sekitar bulan November atau bulan Oktober, itu kan lebih kepada eksternal ya, karena ada election dari US sendiri. Kemudian juga kalau di kita sepertinya nanti akan ada pelantikan presiden terpilih ya, dan nanti biasanya akan ada muncul kabar tentang kabinet. Jadi saya lihat memang akan ada ketidakpastian di arah tersebut, tetapi saya lihat ini sebagai kesempatan. Oke, baik, menarik sekali. Tapi kita harus tetap optimis begitu ya. Tapi untuk rupiah sendiri seperti apa? Oke, kalau rupiah sendiri saya melihat dalam 3 hari terakhir kalau tidak salah ya sudah menguat, tetapi penguatannya saya lihat masih bertahan di atas 16.000 sebenarnya. Kalau dibilang untuk bisnis apakah ini bagus atau tidak, sebenarnya masih relatif ini ya, relatif tinggi menurut saya karena masih di atas 16.000. Memang lebih baik rupiah itu kalau saya lihat personally ya, untuk mendukung bisnis dan mendukung pasar saham kita lebih atraktif kalau bisa turun di bawah 16.000. Tetapi saya lihat dalam jangka pendek mungkin sampai dengan paling tidak 2 atau 3 bulan sepertinya masih akan bertahan di atas level 16.000 karena tekanan repatriasi dari dividen ini masih cukup banyak ya. Dalam pekan ini saja saya lihat tadi dividen dari 52 emiten mereka masih antri ingin membagikan begitu ya. Jadi mungkin tekanan dari capital outflow ini mungkin masih akan terjadi, tapi saya lihat capital outflow-nya tidak sederas dari setelah lebaran lalu. Karena untuk di pasar nego, walaupun tidak terpengaruh ke pasar reguler secara ini ya, tapi sudah terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan bahkan beberapa triliun. Dan untuk pekan lalu aja saya lihat di reguler juga sudah mulai ada net buy dari asing. Jadi kemungkinan asing ini sudah mulai masuk lagi ke dalam negeri, tetapi memang belum terlalu signifikan. Belum terlalu ramai begitu ya. Masih soal rupiah Mbak Tasya, tapi kan kalau kita lihat benar kata Anda begitu ya, rupiah masih cukup tinggi bisa dikatakan untuk usaha-usaha yang memang berbasis impor. Nah itu seperti apa dampaknya dan akan seperti apa jatuhnya juga ke emiten-emiten itu sendiri? Saya lihat ini pengaruhnya akan lebih terasa di laporan keuangan kuartal 2 ya. Karena ini kan sudah selesai ya, kita sudah semester 1 terlewati. Jadi sudah resmi kita masuk bulan baru di semester 2 dan biasanya sebentar lagi nanti akan mulai rilis earning dari kuartal 2. Dan saya rasa kita tidak terlalu berekspektasi tinggi ya untuk bagaimana kinerja di kuartal 2 karena saya rasa terutama untuk emiten yang dia punya utang denominasi dolar atau dia punya bisnis berbasisnya impor tadi ya, biasa yang di manufaktur, di healthcare seperti itu, saya rasa kemungkinan ada kontraksi di laporan keuangannya. Kemudian kalau kita melihat perbankan, saya lihat yang lebih banyak akan tertekan di KBMI yang 1 dan 2 karena memang di era suku bunga tinggi saat ini kan menekan cost of fund mereka. Sehingga ketika bebannya meningkat, sementara mereka likuiditasnya mengetat dan juga ada potensi dari penurunan minat kredit atau kemampuan bayar, NPL mereka kan bisa naik gitu ya. Jadi labanya mereka pun tergerus gitu. Tadi saya lihat juga sampai dengan April untuk KBMI 1 sendiri mereka hanya mencetak laba bersih sekitar 700-an miliar begitu. Ini turun cukup dalam dibandingkan perolehan April itu sekitar 4 triliun. Jadi ya kita mungkin bisa tidak terlalu berekspektasi untuk sektor-sektor yang tertekan karena kondisi makro ya. Tetapi ada juga yang saya rasa masih akan tetap outperform, terutama yang bisnisnya ekspor gitu. Oke, meskipun memang fundamentalnya masih cukup baik ya untuk perbankan kita. Tapi kalau misalkan kita lihat Mbak Tasya, seperti apa sih analisis Anda terkait pergerakan pasar dan juga rupiah hingga sepekan ini?
ya memang nanti hari Kamis juga ada FOMC meeting. Oke, dalam sepekan ya. Kalau saya lihat sebenarnya IHSG ini kan sudah naik dari pekan lalu sebenarnya ya. Jadi kenaikan di hari ini mungkin saja masih bisa ada tekanan jual. Jadi saya masih bisa melihat ada koreksi dalam jangka pendek, walaupun saya lihat koreksinya normal ya, sehingga mungkin kita bisa membatasi support terdekat sekitar 7.000 begitu. Kemudian kalau rupiah ya, saya juga masih melihat jika DXY-nya sebenarnya ini sudah mulai turun ya, jadi ada peluang rupiah kita menguat. Tetapi jika nanti mendekati FOMC minutes ada gejolak lagi dan meningkatkan indeks dolar ya, maka di atas level 16.000 ini masih bisa bertahan menurut saya. Dan kalau sekarang bertahan di 16.300-an, mungkin kita bisa batasi support di 16.200 sebagai level penguatan terdekat, sementara untuk pelemahan yang perlu kita antisipasi jika terjadi bisa ke resisten sekitar 16.400 kembali. Oke.